Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 8. Dan kita dalam pertemuan kali ini sudah memasuki di bab atau materi pembahasan yang terakhir terkait semangat dan komitmen kebangsaan. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, ayo kita bersama-sama berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Oke, selesai. Sebelum menginjak materi atau bahasan lebih lanjut, di sini Fatma akan tetap mengingatkan tentang pentingnya menjaga protokol kesehatan di dalam masa pandemi seperti ini. Kalian harus selalu menjaga kesehatan kalian, imun kalian, tetap memakai masker, menjaga jarak, serta mencuci tangan. Coba kalian amati terkait gambar berikut. Menurut kalian, dari gambar kedua pemain bulu tangkis ini, siapa yang memiliki peluang tinggi dalam meraih kesuksesan? Coba dari gambar tampilan yang ada di depan kalian, di layar kalian, siapakah yang memiliki peluang tinggi dalam meraih kesuksesan? Coba, bagaimana jawabannya? Nah, dari kedua pemain bulu tangkis ini, mereka dalam atau mempunyai keinginan untuk mengharumkan nama negara Indonesia ini di kancah internasional untuk memenangkan kegiatan atau perlombaan bulu tangkis. Bagaimana cara mereka agar mencapai tujuan atau mencapai kemenangan? Mereka melakukan latihan tanpa lelah serta dan berdoa. Jadi semangat serta komitmen dua pemain ini untuk mengharumkan nama Indonesia itu salah satu peluang tinggi dalam meraih kesuksesan. Dia dengan usaha berlatih setiap hari. Jadi kesuksesan adalah milik semua orang yang mempunyai semangat tinggi, mensyukuri segala sesuatu yang dimiliki, serta menjaganya dan mencoba membangun kehidupan dari segala sesuatu yang telah dimilikinya. Nah, contoh ini, seorang atlet tidak akan mendapatkan juara tanpa semangat yang tinggi. Semangat itu mengandung arti, tekad, serta dorongan hati yang kuat untuk menggapai keinginan. Oke, selanjutnya dari contoh kasus sebelumnya dapat diketahui apa sih makna semangat dan komitmen kebangsaan itu. Jadi, semangat dan komitmen kebangsaan dapat diartikan sebagai sikap dan perilaku bertanggung jawab yang dilandasi keikhlasan dan kerelaan diri bertindak demi kebaikan bangsa serta negara. Indonesia di bawah kaidah dan naungan negara. Nah, kita menginjak mengenai perkembangan periode semangat dan komitmen kebangsaan. Periode pertama itu bisa disebut dengan masa sebelum
Periode 1 tuh masa sebelum pergerakan atau kebangkitan nasional. Pada masa ini, semangat dan komitmen kebangsaan ditandai dengan para pendiri negara pada masa sebelum pergerakan nasional dapat dilihat dari kerajaan atau masa kerajaan Majapahit. Pada masa kerajaan Majapahit ini berkembang beberapa keyakinan atau agama, mulai dari Hindu, Buddha, serta Islam. Berbagai agama yang berkembang tidak menghalangi kerukunan di kerajaan Majapahit ini. Dan kondisi keberagaman keyakinan atau agama pada masa kerajaan Majapahit oleh Empu Tantular yang dituliskan dalam kitab Sutasoma yang berbunyi Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangwa, atau kalian biasanya lebih dikenal atau lebih familiar kalian dengar itu hanya Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kalimat ini terdapat dalam kitab Sutasoma yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Dan Bhinneka Tunggal Ika ini menggambarkan upaya kerajaan Majapahit dalam menciptakan persatuan serta kesatuan sehingga muncul sebagai kerajaan besar di Nusantara. Dan usaha Raja Majapahit dalam menjaga kerukunan antar umat beragama perlu diteladani. Dan kerajaan Majapahit ini menjadi cikal bakal negara kita Indonesia. Sumpah Palapa yang dibacakan atau dikumandangkan oleh Gajah Mada merupakan bukti serta semangat yang kuat untuk mempersatukan Indonesia. Selanjutnya, di periode 2 atau biasanya dikenal dengan masa pergerakan atau kebangkitan nasional, itu dimulai sekitar abad ke-20 dengan dimulai atau ditandainya munculnya kesadaran atas pentingnya persatuan rakyat dan pergerakan yang terorganisir. Maksudnya apa pergerakan yang terorganisir? Jadinya, dulu sebelum pergerakan nasional itu tidak terorganisir. Jadi, dalam masa pergerakan nasional ini muncul beberapa organisasi, contohnya organisasi Budi Utomo ini sebagai pelopor pergerakan nasional atau munculnya kebangkitan nasional. Organisasi-organisasi ini, terutama Budi Utomo, fokus dalam organisasi Budi Utomo yaitu bergerak dalam bidang pendidikan dan pengajaran. Setelah Budi Utomo sebagai pelopor organisasi pergerakan nasional yang pertama, muncullah berbagai. Nah, setelah organisasi Budi Utomo, muncullah organisasi Sarekat Dagang Islam yang awalnya namanya itu Sarekat Dagang Islam berubah menjadi Sarekat Islam dan Indonesia Pakti. Dan pada tahun 1928, tepatnya pada peristiwa Kongres Pemuda yang kedua, terjadilah Sumpah Pemuda dengan pernyataan satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa, yaitu Indonesia. Oke, kita masuk di periode ketiga atau masa proklamasi dan perang kemerdekaan.
Dan puncak perjuangan rakyat Indonesia itu ditandai dengan proklamasi kemerdekaan, tepatnya tanggal 17 Agustus 1945. Awalnya Belanda tidak menerima begitu saja atas kemerdekaan negara kita, sehingga terjadilah perang kemerdekaan yang bertujuan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Setelah itu, memasuki di periode keempat, masa mempertahankan kemerdekaan. Tanggal 29 September pada tahun 1945, Sekutu mendarat kembali ke Indonesia untuk melucuti senjata. Setelah merdeka, bangsa penjajah itu kembali lagi ke Indonesia pada tanggal 29 September ini untuk melucuti senjata yang diboncengi oleh Nica dan dipimpin oleh Van Mook yang ingin menguasai Indonesia dan tidak mau mengakui kemerdekaan yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus. Dan bangsa Indonesia melakukan perlawanan melalui perjuangan fisik serta perjuangan diplomasi. Contohnya apa sih perjuangan fisik yang dilakukan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan? Contohnya perjuangan rakyat Surabaya, tuh di kota Surabaya, ada juga di kota Bandung, ada juga di kota Semarang. Dan perjuangan diplomasi itu perjuangan seperti apa? Kalau perjuangan diplomasi itu beda dengan perjuangan fisik. Kalau diplomasi ini menggunakan cara perundingan atau rapat atau musyawarah. Itu contohnya yang telah dilakukan Indonesia itu melalui jalur diplomasi. Contohnya Perjanjian Renville, Perjanjian Ningrat-Jati, serta Perjanjian Rum-Royem. Selanjutnya, periode kelima atau masa perjuangan mengisi kemerdekaan. Nah, pada masa perjuangan mengisi kemerdekaan ini, di sini peran kita sebagai generasi penerus bangsa. Ya, rakyat Indonesia secara bersama-sama dengan semangat dan komitmen kebangsaan hendaknya bertekad menjadikan Indonesia sebagai sebuah negara yang maju, negara besar, dan mempunyai peran penting bagi dunia internasional. Namun, dalam mewujudkan atau mengisi kemerdekaan ini, kita juga mendapatkan tantangan ataupun hambatan. Dan tantangan itu ada yang berasal dari luar maupun dalam diri bangsa Indonesia sendiri. Contohnya apa? Contohnya, tantangan yang berasal dari luar, kita tidak bisa memilih atau memfilter budaya-budaya dari luar negeri yang tidak sama dengan budaya kita di Indonesia. Seperti itu ya. Dan kita harus membatasi atau menahan ego untuk mencapai atau mengisi kemerdekaan ini. Nah, bahasan yang selanjutnya yaitu bentuk semangat dan komitmen kolektif kebangsaan untuk memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara berarti Pancasila dijadikan atau menjadi dasar atau pedoman dalam penyelenggaraan negara Indonesia. Kalau diibaratkan,
negara ini sebuah bangunan, maka Pancasila dijadikan sebagai fondasi yang nantinya akan dijadikan tempat berpijak bangunan-bangunan berikutnya. Dengan demikian, Pancasila dijadikan dasar dan tonggak dalam membuat segala peraturan perundang-undangan atau hukum negara serta berbagai peraturan lainnya yang mengatur di berbagai bidang kehidupan, meliputi bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, maupun pertahanan dan keamanan. Selanjutnya, bentuk semangat dan komitmen kolektif yang kedua yaitu lagu Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan. Lagu Indonesia Raya ini diciptakan oleh W.R. Supratman dan pertama kali didengarkan atau diperdengarkan pada Kongres kedua pada peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Dan setelah lagu Indonesia Raya ditetapkan sebagai lagu kebangsaan Indonesia dalam peraturan pemerintah nomor 44 tahun 1958 diatur tentang cara penggunaan lagu kebangsaan ini. Yang pertama, lagu kebangsaan diperdengarkan dan dinyanyikan dalam acara atau kegiatan untuk menghormati presiden pada waktu penaikan dan penurunan bendera, acara resmi kenegaraan, serta menghormati negara asing. Dan lagu kebangsaan dapat diperdengarkan dan dinyanyikan sebagai pernyataan perasaan nasional. Biasanya diperdengarkan pada acara sebelum perlombaan atau kegiatan olahraga, contohnya sebelum kegiatan sepak bola, biasanya lagu Indonesia ini diperdengarkan ya. Dan yang kedua, rangkaian pendidikan dan pengajaran. Biasanya kita di upacara bendera sebelum memulai pembelajaran tatap muka, biasanya kita juga menyanyikan lagu kebangsaan. Dan yang ketiga, lagu kebangsaan itu dilarang dan diperdengarkan dan dinyanyikan untuk reklame dalam bentuk apapun dan menggunakan bagian-bagian daripada lagu kebangsaan dalam kubahkan yang tidak sesuai. Selanjutnya, bendera merah putih. Bendera merah putih ini dijadikan bendera nasional bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 dan pada peraturan pemerintah nomor 40 tahun 1958 dijelaskan tentang cara penggunaannya. Bendera negara Indonesia mempunyai beberapa fungsi. Yang pertama, sebagai lambang kedaulatan negara Indonesia. Yang kedua, sebagai identitas bangsa serta negara. Dan fungsi yang ketiga yaitu sebagai lambang kehormatan dan harga diri suatu bangsa dan negara. Dan selanjutnya yaitu Garuda Pancasila sebagai lambang negara. Alat perekat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang lain adalah lambang negara. Lambang negara kita yaitu Garuda Pancasila. Dalam burung Garuda ini dicengkrama. Burung ini di pita putih bertuliskan kalimat Bhinneka Tunggal Ika yang berasal dari bahasa Jawa kuno yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua.
Pada rantai leher yang berbentuk jantung, pada burung garuda ini mempunyai filosofi atau makna yang melambangkan pembelaan nusa dan bangsa. Serta banyaknya bulu di sayap yang berjumlah 17 helai, di ekor berjumlah 8 helai, di kaki sebelah bawah perisai berjumlah 19 helai, dan di leher berjumlah 45 helai. Semua bilangan itu melambangkan tanggal, bulan, dan tahun proklamasi kemerdekaan, yaitu tanggal 17 bulan 8 tahun 1945. Dan perisai yang terbagi 5 itu mengingatkan kepada sila-sila Pancasila. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa itu dilambangkan dengan bintang. Sila kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab dilambangkan dengan rantai. Sila persatuan Indonesia itu dilambangkan pohon beringin. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah dalam kebijaksanaan, dalam permusyawaratan atau perwakilan, itu dilambangkan dengan kepala banteng. Dan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu dilambangkan dengan padi dan kayu. Sekian presentasi atau pembelajaran hari ini. Apabila ada kata atau kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.